Halo teman-teman semua, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Franciscus Trio Pandiguning. Saya dari kelas 12 IPA D. Di video kali ini, saya akan menjelaskan sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang ekonomi. Sebelum saya ke situ, saya akan menjelaskan terlebih dahulu secara umum apa sih yang menjadi sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek. Yang pertama, melaksanakan pendidikan yang berkualitas. Yang kedua, meningkatkan kualitas diri dan kepribadian bangsa. Karena bangsa Indonesia menghadapi tantangan yang berat pada perkembangan iptek. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman agama. Yang keempat, memanfaatkan media massa dan tokoh masyarakat. Dan yang terakhir, membentuk generasi muda masa depan yang berkualitas. Nah, setelah saya menjelaskan hal tersebut, saya akan fokus kepada sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang ekonomi. Yang pertama itu, sistem ekonomi harus dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik untuk rakyat dalam negeri sehingga memperkuat perekonomian rakyat. Jadi, produksi domestik rakyat dalam negeri harus diperkuat sehingga ekonomi rakyat Indonesia semakin meningkat. Yang kedua, pertanian itu harus dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencarian bertani. Nah, rata-rata penghasilan rakyat Indonesia itu berasal dari pertanian dan sumber daya alam di Indonesia juga sangat memadai. Maka dari itu, pertanian harus dijadikan prioritas utama. Nah, yang ketiga, industri-industri haruslah menggunakan bahan baku dari dalam negeri. Jadi tidak bergantung impor dari luar negeri. Nah, bahan baku di Indonesia itu sangat banyak dan sangat berkualitas. Maka dari itu, SDM di Indonesia perlu ditingkatkan agar kita bisa memanfaatkan bahan baku kita tanpa meminta bantuan dari negara lain. Nah, yang keempat, diadakan perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Artinya itu kayak murah dan terjangkau. Jadi kita harus melihat ekonomi rakyat Indonesia, jadi jangan terlalu mahal. Nah, yang kelima, kita tidak boleh bergantung pada badan-badan multilateral seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO. Ataupun kita tidak boleh terlalu bergantung pada negara-negara lain. Kita harus bisa membuat negara lain tersebut bergantung kepada negara kita. Maka dari itu, kita harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan ekonomi di Indonesia dan pendapatan per kapita di Indonesia semakin tinggi dan meningkat. Nah, yang keenam, kita itu harus mempererat kerjasama dengan negara berkembang. Jadi, supaya kita bisa menghadapi kepentingan-kepentingan di negara maju. Jadi, kita harus bisa bersaing dengan negara maju lainnya. Maka dari itu, kita tidak boleh bertengkar. Jadi kita harus bersatu dan bersama-sama supaya kita menjadi negara maju seperti itu. Nah, hanya ini yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Bila ada kesalahan dan kekurangan dari video saya dan tutur kata saya mohon maaf. Saya harap kalian semua suka dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Thank you.